Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan halo para mahasiswa, rekan pendidik dan para pemerhati bahasa dimanapun berada. Balik lagi nih teman-teman pada mata kuliah kita sosiolinguistik. Dan teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup penting juga dalam sosiolinguistik, yaitu diklosia. Apakah istilah ini sudah sering kita dengarkan atau mungkin masih asing di pendengaran kita? Jadi teman-teman, diklosia ini merupakan sebuah fenomena ketika satu masyarakat itu menggunakan ragam bahasa atau dua varietas bahasa yang berbeda untuk fungsi sosial yang berbeda pula, teman-teman. Jadi fenomena ini sangat relevan di Indonesia, mengingat karena hampir semua dari kita ini atau masyarakat Indonesia ini umumnya hidup dalam situasi diklosia, ya, baik antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah maupun antara ragam baku ataupun non baku dalam bahasa Indonesia itu sendiri, teman-teman. Jadi kita akan lihat poin per poin teman-teman untuk bisa memahami lebih detail tentang diklosia ini. Jadi sebenarnya istilah diklosia ini pertama kali dipopulerkan oleh Charles A. Ferguson pada tahun 1959. Menurutnya bahwa diklosia itu adalah situasi bahasa yang relatif stabil, di mana dua varietas bahasa hidup berdampingan masing-masing memiliki fungsi sosial yang berbeda tentunya, teman-teman. Jadi setidaknya varietas bahasa untuk varietas ini dibedakan menjadi ada bahasa tinggi atau high variety dan ada bahasa rendah, ya, bahasa tinggi, bahasa rendah itu yang menurutnya, ya. Di mana varietas high ini atau varietas bahasa yang tinggi ini itu digunakan dalam situasi formal, resmi atau prestisius. Sementara bahasa rendah itu dikategorikan digunakan biasanya dalam percakapan-percakapan sehari-hari yang informal dan akrab, ya teman-teman. Kemudian ini menurut Joshua Fishman 1997 ini memperluas lagi konsep ini. Dia memperluas konsep ini lagi, di mana diklosia ini tidak hanya menjadi terjadi pada dua ragam bahasa saja, ya. Jadi menurutnya diklosia itu tidak hanya terjadi pada dua ragam bahasa yang sama saja, tetapi bisa antara dua bahasa yang berbeda. Misalnya bahasa Indonesia itu dianggap sebagai bahasa tinggi atau bahasa tinggi, dan bahasa daerah itu dianggap sebagai bahasa yang rendah atau low variety. Oke. Ya teman-teman, kita akan bahas poin-poin di sini. Poin pertama, bahasa tinggi dan bahasa rendah. Kita lihat dulu lebih detail yang mana sih dimaksud dengan bahasa tinggi dan bahasa rendah. Bahasa tinggi atau yang dikenal juga istilah high variety ini, apa ciri-cirinya? Itu kalau bahasa tinggi biasanya itu dipelajari secara resmi di sekolah, institusi pendidikan misalnya, ataupun di perkuliahan, digunakan di acara-acara resmi, digunakan dalam pidato, kuliah, undang-undang, berita TV, berita nasional, berita radio, dan seterusnya. Kemudian struktur bahasa itu lebih baku. Struktur bahasa yang dimiliki bahasa tinggi ini itu baku, ya. Kemudian dianggap lebih bergensi. Jadi bahasa Indonesia yang baku itu dianggap lebih bergensi dan tidak selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang menjadi ciri-cirinya bahasa tinggi, ya. Kita bisa mengenali ini jenis bahasa tinggi dengan melihat ciri-ciri yang sudah kita sebutkan tadi, ya teman-teman. Kita berikan contoh, ya. Misalnya bahasa Indonesia baku dalam konteks sekolah, upacara, sambutan, laporan atau dokumen negara. Bahkan digunakan juga dalam menulis karya-karya ilmiah, tulisan ilmiah itu, ya. Sementara untuk bahasa rendah atau low variety ini, itu apa ciri-cirinya? Dipelajari secara alami sejak kecil. Jadi biasa kita itu pemerolehan bahasa pertama kita atau bahasa ibu yang kita pelajari secara alami sejak kecil, kita sudah pelajari. Kemudian digunakan dalam percakapan informal, ya, nongkrong-nongkrong atau ya percakapan informal. Kemudian struktur bahasa lebih luas, ya, lebih luas. Kemudian berisi unsur lokal, dialek, kosakata santai. Jadi biasanya itu kadang bahasa Indonesia, bahasa daerah itu biasa bercampur karena dia lebih luas, ya, berisi unsur lokalnya, ada dialeknya, kosakata santai. Kemudian tidak digunakan dalam situasi resmi. Jadi itu ciri-cirinya, ya. Kita bisa mengenali yang mana yang dimaksud dengan jenis variasi bahasa rendah, ya.
Itu biasanya tidak digunakan dalam acara-acara resmi atau situasi resmi. Bahkan tidak digunakan biasa menulis misalnya karya ilmiah, tulisan ilmiah gitu ya. Oke, kita berikan contoh misalnya di Indonesia. Contoh yang ada di Indonesia misalnya dialek daerah Jawa, Ngoko, Bugis, Mandar, Sunda, bahasa Indonesia non-baku seperti enggak, kok, kamu tuh, dan itu ya, seterusnya. Ada begitu banyak contoh-contoh ya. Teman-teman bisa juga temukan contoh-contoh yang lebih kaya atau penjelasan yang lebih diperkaya dengan contoh-contoh di deskripsi saya ini. Klik saja nanti di bawah di deskripsi video ini. Kita juga di sana ada tulisan lengkap yang membahas seputar dengan kajian-kajian sosiolinguistik ya teman-teman. Oke ya, itu poin ketiga. Kemudian poin keempat, 8 karakteristik diklosia menurut Ferguson. Jadi kita akan melihat 8 karakteristik diklosia yang telah dipopulerkan oleh Ferguson ini. Pertama, Ferguson mendefinisikan 8 ciri utama yang juga terjadi di Indonesia tentunya. Pertama, ada fungsinya. Apa fungsinya untuk bahasa tinggi? Yaitu digunakan di formal untuk sementara low variety atau bahasa rendah ini digunakan di informal. Itu fungsinya ya. Jadi fungsinya, kita lihat fungsinya itu digunakan di acara formal untuk bahasa tinggi dan informal untuk bahasa rendah. Kemudian prestise atau prestige, bagaimana? Ya, masyarakat menilai bahasa baku itu lebih bergensi, bahasa tinggi itu lebih bergensi. Jadi kita biasanya itu dia anggap lebih intelektual kalau menguasai bahasa tinggi ya. Kayak kosakata bahasa tinggi itu dimilikinya ya. Itu selanjutnya adalah warisan sastra. Jadi high variety ini atau bahasa tinggi ini biasanya terkait tradisi tulis dan dokumen resmi. Jadi itu digunakan ya untuk bahasa tinggi. Kemudian pemerolehan itu, kalau pemerolehan untuk bahasa tinggi itu dipelajari di sekolah, institusi pendidikan, sementara untuk bahasa rendah itu biasanya dipelajari secara alami. Kita hanya mendengarkan paparan-paparan bahasa yang kita dengarkan di lingkungan sekitar kita. Itu ya ciri-cirinya. Kemudian bagaimana stabilitasnya? Stabilitasnya itu situasi bahasa rendah ke bahasa tinggi ke bahasa rendah itu bisa bertahan sangat lama. Jadi memang bisa bertahan lama. Kemudian gramatika atau tata bahasanya ini, kalau bahasa tinggi itu lebih kompleks, sementara untuk bahasa rendah itu lebih fleksibel. Kemudian nilai sosial, bagaimana nilai sosialnya? Itu penggunaan bahasa tinggi itu mencerminkan status sosial dan pendidikan. Jadi biasanya itu orang-orang cenderung menganggap bahwa orang yang sering menggunakan bahasa tinggi itu ya cenderung juga status sosialnya itu berpendidikan tinggi misalnya, seperti itu ya. Jadi itu yang 8 menjadi penciri menurut Ferguson ini tentang diklosia. Poin selanjutnya teman, kita berikan contoh diklosia dalam masyarakat Indonesia. Ada beberapa, kita akan memberikan beberapa contoh ini untuk lebih memudahkan kita memahaminya ya. Seperti bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi kalau bahasa Indonesia itu ya sudah dianggap bahasa tinggi ya, bahasa Indonesia baku dianggap sebagai bahasa tinggi atau variety. Sementara bahasa daerah, bahasa lokal itu biasa dikategorikan sebagai bahasa rendah. Contoh masyarakat Mandar, Jawa, Sunda, Bugis dan lain-lain. Oke. Kemudian ragam Indonesia baku versus non baku. Jadi di Indonesia atau di dalam bahasa Indonesia pun terjadi demikian, terjadi diklosia. Seperti apa? Ada yang ya ragam high, bahasa tinggi yang bahasa tinggi seperti yang saya tidak dapat menghadiri rapat karena memiliki urusan penting, ya, itu dianggap bahasa tinggi ya. Karena sudah tata bahasanya itu strukturnya lebih lengkap, tata bahasanya itu juga lebih lengkap. Sementara kalau kita mengatakan aku nggak bisa ikut rapat soalnya ada urusan, jadi itu dianggap sebagai bahasa rendah. Jadi intinya itu yang bisa memudahkan kita paham bahwa
Kalau bahasa baku itu masuk kategori bahasa tinggi, dan bahasa non baku itu ragamnya disebut bahasa rendah. Jadi ragam baku dipakai di administrasi, pendidikan, pidato, sementara ragam non baku dipakai di percakapan harian, media sosial. Jadi sebenarnya kita tidak ada satu jenis ragam yang mutlak benarnya, tapi yang benar adalah kepandaian kita memilih ragam bahasa sesuai dengan konteks. Ya, tentu ketika kita di acara-acara non formal, misalnya di jalan kayak nongkrong di kafe, nongkrong di pasar, ya tentu lebih cocok kita menggunakan bahasa rendah saja, yaitu bahasa santai, daripada hanya menggunakan bahasa baku. Akan justru terdengar kaku jika menggunakan bahasa baku di tempat-tempat yang tidak resmi. Demikian juga sebaliknya, kalau di tempat-tempat umum, di tempat-tempat situasi resmi misalnya, tentu lebih bagus kalau kita menggunakan bahasa tinggi atau bahasa Indonesia baku. Jadi intinya kedua bahasa ini, jenis bahasa ini, bahasa baku maupun non baku, ya harus memang kita miliki semua supaya kita bisa memilih ragam bahasa sesuai dengan konteksnya. Oke teman-teman, selanjutnya bahasa santri versus bahasa umum di pesantren. Jadi itu juga biasa bahasa Arab klasik itu biasa dikategorikan sebagai bahasa tinggi, sementara bahasa Indonesia daerah sehari-hari itu dianggap biasanya sebagai bahasa rendah. Contoh misalnya kita berikan, mari kita bahas tentang fi'il madi pada ayat ini. Mari kita bahas makna fi'il madi pada ayat ini. Nah, jadi itu contohnya dianggap sebagai bahasa tinggi. Sebenarnya contoh untuk bahasa rendah misalnya, ayo bahas dulu arti katanya, baru tafsirnya. Jadi itu. Oke. Paham ya? Oke, ada juga bahasa gaul, bahasa formal di media sosial. Ya. Jadi formal, akademik, resmi itu bahasa baku. Kemudian yang bahasa tinggi, bahasa rendah itu seperti bahasa gaul, santai, campuran Indonesia, Inggris, dan campuran bahasa lokal, bahasa Indonesia. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi dengan melihat contoh-contoh yang telah kita berikan, saya rasa teman-teman sudah paham yang mana disebut dengan diklosia. Ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Poin selanjutnya, poin yang keenam, faktor yang menentukan situasi diklosia. Jadi kita juga perlu mengetahui faktor yang menentukan situasi diklosia. Apa itu? Kita akan melihat paparan pakar atau ahli linguis ini seperti Holmes dan Waldau. Diklosia itu dipengaruhi oleh fungsi sosial bahasa, pendidikan, sejarah kolonial dan nasionalisme, mobilitas sosial, media, dan teknologi. Ya itu. Jadi ada beberapa poin yang menurut Holmes dan Waldau ini diklosia dipengaruhi oleh beberapa poin yang saya sebutkan tadi, fungsi sosialnya, pendidikan, sejarah kolonial, mobilitas sosial, media, dan teknologi. Kemudian diklosia dan perubahan sosial. Ya. Diklosia tidak bersifat statis. Perubahan konteks sosial dapat memengaruhi posisi ragam bahasa tinggi ataupun bahasa rendah. Jadi itu ya. Jadi memang tidak statis ya. Jadi dia selalu juga mengalami perubahan. Tidak menetap, tapi selalu berubah-ubah. Bahasa gaul Jakarta yang dulu dianggap bahasa rendah kini sering dipakai di TV. Jadi itu ya. Jadi memang selalu berubah juga. Ya, jadi biasanya dulu bahasa gaul yang dulunya dianggap bahasa rendah sekarang juga bisa justru dianggap prestisius, dianggap bahasa yang kini sering digunakan di TV, di YouTube atau di channel-channel lainnya. Sebaliknya, penggunaan bahasa daerah di banyak tempat menurun karena generasi muda lebih sering memakai bahasa Indonesia. Jadi itu juga hal yang tidak bisa kita hindari.
begitu banyak juga bahasa-bahasa daerah itu yang generasinya sudah mulai pada meninggalkan bahasa daerahnya, bahasa lokalnya. Hal itu terlihat ada begitu banyak, saya sendiri ada banyak mahasiswa saya, ketika saya berkomunikasi dengan mereka dengan menggunakan bahasa lokal mereka, anggaplah bahasa Mandar, mereka paham apa yang saya sampaikan, tapi dia jawabnya, respon kepada saya itu menggunakan bahasa Indonesia. Artinya itu sudah ada pergeseran bahasa, ya, pergeseran bahasa, dan itu bisa mengancam lambat laun itu bisa mengancam kepunahan bahasa daerah itu, bahasa lokal. Jadi Fishman ini menyebut gejala ini sebagai agenda extended diglosia, yaitu perubahan fungsi bahasa karena modernisasi, urbanisasi, pendidikan, dan globalisasi. Jadi ada kayak misalnya bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan kita itu bisa berpengaruh buruk juga pada bahasa lokal kita, karena bisa ditinggalkan karena dianggap bahasa rendah, dianggap tidak keren. Nah, padahal sesungguhnya lebih bagusnya itu kita juga kuasai bahasa Indonesia, baik bahasa baku maupun non baku, dan juga tak lupa tetap melestarikan bahasa lokal kita sebagai warisan nenek moyang kita, yang itu tentu merupakan suatu kekayaan budaya bangsa. Jadi baik mahasiswa sekalian, kita dapat menarik beberapa poin penting dari penjelasan tadi, bahwa diklosia itu adalah situasi koeksistensi dua ragam bahasa yang fungsi sosialnya berbeda. Kemudian ragam bahasa tinggi itu digunakan untuk kepentingan formal, sedangkan ragam yang bahasa rendah itu digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Fenomena ini terjadi di berbagai komunitas di Indonesia, termasuk di Mandar, Jawa, Sunda, Bugis, dan lain sebagainya. Diglosia ini bukan hanya persoalan linguistik, tetapi juga berkaitan dengan status sosial, kekuasaan, pendidikan, dan tentunya identitas budaya. Tantangan ke depan kita ini, khususnya kita sebagai pemerhati bahasa atau pendidik, rekan pendidik ini, bagaimana menjaga keseimbangan antara ragam bahasa tinggi dengan ragam bahasa rendah, serta melestarikan bahasa daerah di tengah modernisasi ini. Jadi semoga materi ini bisa menambah wawasan kita, memperluas wawasan kita, sehingga kita peka dan kita bisa mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, bahasa lokal, dan menguasai bahasa asing sebagai bahasa global. Terima kasih, sampai jumpa di serial video berikutnya, teman.